Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Hernisa dari kelas R3A NPM 061, matkul Aljabar Linear. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang determinan inverse adjoint transpose matrik ordo 2x2 dan 3x3. Yang pertama ada pengertian determinan matriks. Determinan adalah suatu nilai skalar atau bilangan yang dihitung dari elemen-elemen dalam suatu matriks persegi n kali n yang memberikan informasi penting seperti apakah matriks memiliki inverse atau tidak, apakah sistem persamaan linear yang terkait memiliki solusi unik, luas untuk 2x2 atau volume untuk 3x3 jika matriks dianggap sebagai transformasi geometri. Sini ada contoh determinan matriks ordo 2x2. Makna determinan ordo 2x2, jika det A tidak sama dengan 0, maka matriks punya inverse dan sistem persamaan linear terkait memiliki solusi unik. Jika det A sama dengan 0, maka matriks tidak punya inverse dan sistem bisa tak punya solusi atau punya tak hingga solusi. Selanjutnya ada determinan matriks ordo 3x3. Makna determinan ordo 3x3 sama seperti 2x2. Det A tidak sama dengan 0, artinya matriks punya inverse dan sistem persamaan memiliki solusi unik. Det A sama dengan 0, berarti matriks tidak dapat dibalik dan sistem bisa tak konsisten atau punya banyak solusi. Dalam konteks geometri, determinan 3x3 menggambarkan volume dari balok 3D, hasil transformasi linear dan matriks. Selanjutnya ada pengertian inverse. Inverse matriks lengkap adalah suatu matriks yang jika dikalikan dengan matriks asalnya menghasilkan matriks identitas. Dalam matematika, matriks inverse digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan matriks yang dapat diinverskan disebut matriks non-singular atau matriks regular. Secara formal, jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka A dikatakan dapat diinverskan atau invertible jika terdapat sebuah matriks n kali A yang disebut inverse A dan dinotasikan sebagai A pangkat min 1, sehingga A kali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali A sama dengan 1, di mana 1 adalah matriks identitas n kali n. Dalam hal ini inverse A unik jika ada, dan matriks A disebut matriks regular dan non-singular. Jika tidak ada matriks inverse untuk A, maka A disebut matriks singular atau tidak dapat diinverskan. Selanjutnya ada contoh inverse matriks ordo 2x2 dan 3x3. Pengertian matriks 2x2, misalnya ada matriks A sama dengan A, B, C, D. Inverse dari A ditulis A pangkat min 1 didefinisikan sebagai A pangkat min 1 sama dengan A dibagi AD dikurang BC, jadi D min B min C A. Syarat AD dikurang BC tidak sama dengan 0, ini adalah determinan dari matriks 2x2. Selanjutnya ada pengertian inverse matriks ordo 3x3. Untuk matriks 3x3 misalnya, maka inverse A pangkat min 1 diperoleh dengan hitung determinan det A, cari konfaktor setiap elemen matriks, susun matriks konfaktor, kofaktor, transpose matriks konfaktor, ini menjadi adjoint A. Bagi adjoint A dengan determinan A pangkat min 1 sama dengan A dibagi det A dikali adjoint A. Syarat det A tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada pengertian adjoint. Adjoint atau lebih tepatnya adjugate dari suatu matriks adalah transpose dari matriks konfaktor. Adjoint digunakan dalam rumus untuk mencari inverse matriks, yaitu seperti contoh di samping ini. Selanjutnya ada adjoint matriks ordo 3x3. Adjoint matriks ordo 3x3, hitung konfaktor untuk tiap elemen adalah matriks konfaktor C, hasilnya konfaktor sama dengan minor dengan tanda min 1 tambah J transpose matriks konfaktor, itulah adjoint A. Adjoint A sama dengan transpose dari conf A. Misal, hitung konfaktor setiap elemen butuh waktu dan perhitungan minor. Susun ke dalam matriks konfaktor, transpose hasilnya adalah adjoint A.
Selanjutnya, ada pengertian transpose matriks. Pengertian transpose matriks, transpose dari suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jika suatu matriks A memiliki elemen aij, maka transpose dari matriks A ditulis sebagai AT memiliki elemen aji. Selanjutnya ini contoh-contoh untuk mengerjakan transpose matriks ordo 2x2. Dan selanjutnya ada transpose matriks ordo 3x3. Ini berikut contoh untuk mengerjakan matriks ordo 3x3. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan contoh soal, yaitu contoh soal determinan ordo 2x2. Misalkan di sini ada contoh soalnya. Misalkan saya punya matriks A dengan anggota A, B, C, D, maka determinan dari matriks ini atau det A adalah tinggal dikali silang aja. A dikali D, lalu dikurang B dikali C. Matriks A anggotanya 5, 2, 4, 3, maka determinan dari matriks A sama dengan tinggal kali silang aja. 5 kali 3 dikurang 2 kali 4, berarti 5 kali 3 sama dengan 15, dikurang 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, jadi determinan dari matriks A adalah 7. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal determinan ordo 3x3. Nah, di sini ada contoh soalnya. Cara menentukan determinan ordo 3x3 matriks A yaitu 4, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, maka determinan A-nya, jadi kita bikin garis baru, kolom 1, 4, 1, 3, lalu kolom 2, 2, 2, 1, yang ini kalikan 4 kali 2, di sini ada yang tanda coret-coret itu dijumlahkan. Nah, jadi yang ini kalikan 4 kali 2 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16, ditambah 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 12. Terus ditambah 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 tambah sama dengan 1. Dan lalu dikurangkan dengan 1 kali 2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8 dikali 1 sama dengan 8. Dikurangkan lagi dengan 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Lalu dijumlahkan. Det A sama dengan 16 tambah 12 tambah 1 sama dengan 29, dikurang 6 dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 18. Jadi 29 dikurang 18 sama dengan 11. Jadi determinan ordo 3x3 itu jumlahnya 11. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal inverse ordo 2x2. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan. Jadi cara menentukannya itu tentukan matriks A sama dengan 4, 2, 5, 3. Nah, kita mencari matriks A-nya ini A pangkat min 1. Rumusnya 1 dibagi dengan det A dikali A join A. Nah, berarti kita butuh apa di sini? Butuh determinan A-nya sama A join A-nya. Jadi yang pertama kita cari determinan A. Misalkan determinan A-nya sama dengan yang 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Setelah itu, yang 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi, 12 dikurang 10 itu sama dengan 2. Jadi, determinannya adalah 2. Nah, setelah itu, kita cari adjoin A-nya. Misalkan, adjoin A itu caranya yang 4-nya pindah posisi. Yang 5 sama 2 itu tandanya berubah. Tadinya kan positif, jadi berubah menjadi negatif. Nah, negatif 5 dan negatif 2 sekarang masukkan ke dalam rumusnya. 1 dibagi determinan A-nya adalah 2 kali adjoin A-nya. 3 min 2 sama min 5, 4. Setelah itu tinggal dikalikan 1 kali 3 sama dengan 3, jadi 3/2. Nah, setengah dikali lagi dengan min 2, 1 kali min 2 sama dengan min 2, itu sisa 1. Nah, setelah itu setengah dikalikan min 5/2 dikalikan dengan 4, tinggal 2. Nah, ini hasilnya ada di situ 3/2 min 1 min 5/5 2. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan contoh soal transpose matriks ordo 2x2. Di sini ada contoh soalnya.
Jadi untuk cara menentukannya itu, jadi sebuah matriks ordo 2 kali 2 punya 2 baris. Baris itu horizontal atau mendatar. Nah, 2 kolom itu vertikal atau tegak. Nah, contohnya baris ke-1 sama dengan 3 dan 5. Baris kedua sama dengan -2 dan 7. Terus kolom ke-1 sama dengan 3 dan -2. Kolom kedua sama dengan 5 dan 7. Transpose artinya menukar baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Dari contoh baris ke-1 sama dengan 3, 5, jadi kolom ke-1 sama dengan di AT sama dengan 3, 5. Baris kedua sama dengan -2, 7, dan kolom kedua di AT sama dengan -2, 7. Mohon maaf apabila penjelasan ini kurang dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.